tafsirannya sudah kita sebutkan. Ya. Makna hillun di sini ada beberapa penafsiran para ulama. Walidi wa ma walad, dan Allah juga bersumpah dengan bapak dan keturunannya. Ya. Sebagian menafsirkan Adam dan keturunannya, ya, atau manusia dan keturunannya. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Ya, jadi memang kita diciptakan, ya, dalam kepayahan, baik itu kehidupan, kepayahan hidup di dunia, ya, kemudian di alam barzakh, dan ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Ayahsabu an la yaqdir alaihi ahad, apakah manusia mengira bahwa tidak ada yang bisa menguasainya. Yaqulu ahlaktu malan lubada, ya, dia berkata ahlaktu malan lubada, aku telah menghabiskan harta yang sangat banyak. Ya, boleh dibaca lubada, boleh dibaca lubbada. Ya, ini sifatnya orang kafir, ya. Sifat orang kafir itu suka pamer. Berdosa saja pamer dia. Ya. Saya telah menghabiskan harta yang banyak. Ya, membeli ini, beli ini, pamer, suka pamer. Nah, ini sifatnya orang kafir. Pamer-pamer harta, pamer mobil, pamer. Ini sifat orang kafir. Ya. Ayahsabu an lam yarahu ahad, apakah dia mengira bahwasanya tidak ada yang bisa melihatnya. Ya, kemarin sampai di sini, ya. Ya. Taib, alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah membuat untuknya atau menjadikan untuknya dua mata, walisanan wa syafatain, ya, kami juga telah membuat untuknya lidah dan dua bibir. Syafatun itu bibir, syafah. Syafatun artinya bibir, syafataini dua bibir, syafatani, syafataini. Lil jamali wal basri wan nutq, ya, yakni Allah menciptakan dua mata untuk keindahan, ya, dan untuk melihat, wan nutq, dan lisan serta dua bibir untuk berbicara. Wa ghairi dzalika minal manafi'id daruriyah fiha, dan manfaat-manfaat yang lainnya yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, ini banyak sekali manfaatnya, seperti merasakan makanan, ya, dan banyak sekali manfaat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kedua mata, ya, kedua bibir dan lisan. Dan seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya di sini Allah menyebut-nyebut ini, ya, Allah menyebut-nyebut ini, ya, yang menunjukkan menjadi peringatan bagi kita bahwasanya nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti pasti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza ni'amud dunya. Ini kenikmatan dunia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala fi ni'amid din. Ya. Jadi Allah tidak cuma memberikan kita nikmat dunia, akan tetapi Allah juga memberikan kita nikmat agama. Dan ini juga akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadainahun najdain." Dan kami telah menunjukkan kepada manusia an-najdain, dua jalan. Ya. Ai tariqi al-khair wasyarr, yakni jalan tariqai al-khair wasyarr, yakni jalan kebaikan dan jalan keburukan. Bayyana lahul huda minad dhalali war rusydi minal ghayy.
Allah telah menjelaskan kepada manusia yang mana jalan petunjuk dan mana kesesatan. Mana ya jalan yang lurus dan mana jalan yang melampaui batas. Ini sudah disebutkan oleh Allah, dan semua manusia mendapatkan hidayah. Ya, semua manusia mendapatkan petunjuk. Dan ini merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memberikan petunjuk kepada semua makhluknya, semua manusia. Ya, sehingga Allah berhak untuk menyiksa orang-orang yang tidak mau ikut ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Imma syakiran wa imma kafura. Di antara mereka ada yang syukur, ya, orang-orang yang bersyukur, yakni yang menjalani jalan yang ditunjukkan oleh Allah, wa imma kafura, dan ada orang yang kufur. Ada orang yang kufur. Jadi Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita. Ya, hidayah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim ada 4 tingkatannya. Ya, yang pertama hidayah ammah, hidayah umum yang diberikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada yang namanya hidayatul irsyad. Ya, hidayatul dalalah, petunjuk. Maksudnya apa? Ya, ketika kita memberitahukan kebenaran, menasihati orang, itu namanya hidayatul irsyad. Ya, ini dimiliki oleh Allah dan juga Allah memberikan kesempatan kepada makhluknya untuk itu. Kemudian ada yang namanya hidayatul taufik. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menunjuki seseorang untuk menjadi baik. Ya, Allah desain orang itu supaya dia bertemu dengan orang-orang baik, sehingga dengan bertemu dengan orang-orang baik dia terpengaruh menjadi orang baik. Itu namanya hidayatul taufik, tidak dimiliki oleh manusia, hanya Allah yang miliki. Ini yang disebut dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada ya orang yang kamu cintai sekalipun, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada yang dia kehendaki. Kemudian hidayatul irsyad tadi itu yang disebutkan oleh Allah dalam ayatnya, innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wahai Muhammad, engkau betul-betul memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi ini kalau dilihat dua ayat ini saling bertentangan. Ini yang disebut dengan ayat mutasyabih. Ya. Seakan-akan bertentangan. Yang satu mengatakan innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau betul-betul memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian ayat yang lain apa? Apa tadi ayat yang saya baca? Innaka la tahdi apa? Man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun, ya, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada yang dia kehendaki. Kedua ayat ini seakan-akan bertentangan. Kalau kita tidak faham, ya, maka kita katakan ayat yang pertama itu yang dimaksud adalah hidayatul dalalah wal irsyad, petunjuk. Kita berikan ceramah kepada orang, ya, menjelaskan kebenaran, itu yang namanya hidayatul irsyad. Ya, hidayatul irsyad, dikasih tahu orang, ditunjuk ini loh jalan yang benar. Ya. Adapun yang kedua adalah hidayatul at-taufik, hanya Allah Subhanahu wa taala yang miliki. Ya, orang itu didesain, orang itu ditunjukkan kepada ini loh teman-teman yang baik. Ya, Allah membuat hatinya seperti itu, hatinya condong kepada kebenaran, hatinya condong kepada Islam. Itu namanya hidayatul at-taufik. Manusia tidak punya ya kemampuan untuk itu. Ya. Manusia tidak punya kemampuan untuk mengendalikan hati seseorang. Ya, kemudian hidayah yang keempat, ya, tingkatan hidayah yang keempat adalah hidayatu ila dukhulil jannah, hidayah petunjuk masuk ke dalam surga. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala, dan di sini masuk kedua-duanya, wa hadainahun najdain. Ya, dan kami berikan kamu petunjuk kepada dua jalan. Masuk hidayah
masuk hidayatul irsyad, ya. Hidayatul irsyad, ya. Allah berikan petunjuk melalui Al-Qur'an. Allah berikan petunjuk melalui jalan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan petunjuk melalui jalan para dai, para ustaz. Allah memberikan petunjuk melalui jalan orang-orang soleh yang senantiasa memberikan nasihat, ya. Memberikan petunjuk mana yang benar, mana yang salah, dan semua orang mendapatkan hidayah, imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur mengikuti jalan tersebut, dan ada yang kufur tidak mau mengikuti jalan tersebut. Fahadhihi al-minan al-jazila taqtadi min al-'abdi an yaquma bi huquqillah wa yashkuru Allah 'ala ni'amihi wa an la yasta'ina biha 'ala ma'asihi, walakin hadzal insan lam yaf'al dhalik. Ya. Jadi semua ini, ya, pemberian anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, seharusnya manusia menggunakannya untuk apa? Ya, untuk menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak menggunakannya untuk bermaksiat, ya, tidak menggunakan pemberian Allah, anugerah dari Allah untuk bermaksiat, ya. Akan tetapi manusia ini tidak melakukan hal tersebut. Jadi ikhwan fillah nasallallahu wa iyyakum, sebagaimana yang pernah kita jelaskan bahwasanya Allah menundukkan dunia ini untuk manusia agar dunia ini digunakan untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada orang yang salah jalan, ya. Jadi dalam menyikapi dunia ini ada dua golongan. Ada orang-orang yang menggunakan dunia ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti apa? Ya, seperti dikasih harta sehingga dia belikan pakaian untuk sholat, dikasih harta sehingga dia belikan kendaraan untuk pergi beribadah, ya. Diberikan harta sehingga dia gunakan untuk membangun masjid. Dia gunakan dunianya untuk apa? Untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya, pada diri. Tapi ada juga orang yang kedua, golongan yang kedua yang terlena, ya. Dia gunakan itu, dunia itu untuk apa? Untuk melalaikan dirinya. Maka orang yang pertama tadi, ya, adalah orang yang mencari bagiannya di akhirat. Dia melepaskan banyak bagian-bagian yang diberikan oleh Allah untuknya di dunia untuk mendapatkan bagian yang lebih banyak di akhirat. Adapun orang yang kedua, ya, golongan yang kedua yang terlena oleh dunia, yang hina ini, dia tidak sadar dengan kehinaan dunia, namun dia terlena, terseret ke dalam arus syahwatnya, maka, ya, dia kehilangan bagian di akhirat nanti. Waliyadzubillah. Dia habiskan bagiannya di dunia sehingga dia tidak dapat bagian di akhirat. Maka kita diberikan dua pilihan, imma syakir wa imma kafura. Terserah kita, ya, mau bersyukur atau mau kufur, ya. Terserah kita mau ikuti jalan yang lurus, mau habiskan memang bagian kita di dunia, atau kita mau habiskan kita mau habiskan bagian kita di dunia di jalan Allah sehingga kita mendapatkan bagian-bagian yang sangat banyak nanti di akhirat, atau kita habiskan bagian kita di dunia, ya, kita berfoya-foya dengan bagian-bagian kita di dunia sehingga tidak dapat bagian nanti di akhirat. Waliyadzubillah. Maka hendaknya manusia, jadi ini Allah sebut-sebut kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, ya. Hendaknya manusia gunakan untuk apa? Menunaikan hak-hak Allah. Allah kasih mata, ya, gunakan hak-hak Allah, tunaikan hak-hak Allah dengan matanya, melihat hal-hal yang mendekatkan dia kepada Allah, membaca Al-Quran, membaca buku-buku yang bisa menumbuhkan keimanannya, ya. Tidak digunakan untuk maksiat. Allah memberikan lisan, Allah memberikan dua bibir untuk berbicara, ya, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak berbicara kecuali dengan yang benar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik diam.
Ya, ini hak Allah Subhanahu wa taala yang ditunaikan. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia yang tidak akan tetapi kata Syekh Nasir As-Sa'di, banyak manusia yang tidak melakukan hal tersebut. Falaqtahamal aqabah. Ya. Maka dia tidak iktahamal aqabah. Ini sudah kita jelaskan. Iktahama itu menempuh sesuatu yang sukar dengan bersikeras, itu iktahama. Al-aqabah itu jalan yang sukar. Ya. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan, ya, kalau orang mau naik gunung, gunungnya tinggi sekali, ada jalan, ya. Jalan itu susah sekali, itulah aqabah. Ya. Nah, orang ini, manusia ini tidak mau mendaki ke situ, ya. Tidak mau memanjat itu jalan yang sukar itu. Ya. Apa itu al-aqabah? Ya, yakni lam yaktahimha wa yu'abbir 'alaiha li'annahu muttabi'un li syahawatihi. Kenapa dia tidak mau memanjat itu, tidak mau menelusuri, tidak mau menjalani jalan yang sukar itu? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Ya. Ikuti hawa nafsunya. Ini kalau saya sedekah ini, aduh kurang lagi uangku. Ya kan, mungkin ikuti hawa nafsunya. Padahal saya mau beli HP ini, HP yang terbaru. Ya kan? Kalau saya sedekahkan, aduh tidak cukup lagi uang saya kan. Ya. Karena sedekah itu susah. Ya. Mau datang ke masjid ikut taklim, aduh ada pekerjaan ini. Tidak bisa ditinggalkan. Kalau saya tinggalkan ini, aduh kurang lagi penghasilan dan seterusnya. Ya tidak mau. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsunya. Ditipu oleh hawa nafsunya sendiri. Wa hadhihi al-aqabah shadidatun 'alaihi. Ya, al-aqabah ini, jalan yang sukar ini sangat berat bagi dia. Thumma fassara hadhihi al-aqabah biqaulihi. Kemudian Allah sendiri menafsirkan makna aqabah itu dengan berkata fakku raqabah. Ya, sebelumnya apa? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa itu al-aqabah? Tahukah kamu apa itu al-aqabah? Dan setiap Allah bertanya seperti ini, wa ma adraka, maka pasti Allah akan memberitahu apa hal itu. Fakku raqabah. Ada bacaan fakku raqabah, yang kemudian ada fakka raqabah. Fakka fiil madhi. Ya, fakku masdarnya, kata dasarnya. Maka kedua bacaan ini pernah dibaca oleh Rasulullah SAW, fakku raqabah atau fakka raqabah. Ay fakkaha fi ar-raqqi bi'atqihi atau bi'itqiha atau musa'adatiha ala ada'i kitabatiha, wa min babi aula fukakul asiril muslim 'indal kuffar. Jadi Allah menafsirkan makna al-aqabah, jalan yang sulit itu, yang pertama dengan membebaskan budak. Ya, membebaskan budak ini agak susah gitu ya. Membebaskan budak. Dan membebaskan budak ini ada beberapa macamnya. Ya. Membebaskan budak ada beberapa macamnya. Yang pertama, membebaskan budak itu, ya, itu yang pertama, membebaskan budak itu sendiri, ya, sebagaimana zahir ayatnya. Ada budak dimerdekakan. Yang kedua, musa'adatuha ala ada'i kitabatiha, ya. Ada yang namanya kitabah, yaitu budak yang membebaskan dirinya, yang mau membebaskan dirinya. Jadi dia cicil, dia bayar dia beli dirinya sendiri kepada tuannya, ya. Dia beli, dia cicil. Nah, ini sekian sampai lunas baru bebas, dia merdeka. Nah, membantu orang-orang seperti ini juga termasuk apa? Membebaskan budak. Ya. Wa min babi aula, dan yang paling utama dari bab membebaskan
budak ini adalah membebaskan tawanan muslim, ya, seorang muslim yang ditawan, ya, dibebaskan, ya, yang ditawan oleh orang-orang kafir kemudian dibebaskan. Ini, ya, adalah tingkatan yang paling utama dalam bab membebaskan budak. Au it'am fi yaumin dhi masghaba, atau memberikan makanan pada hari dhi masghaba, ya, ay maja'atun syadidah bi an yut'ima waqtal hajati ashaddan nasi hajah, yakni memberikan makanan pada hari kelaparan yang sangat dahsyat, ya. Dan dia dalam keadaan seperti itu, ya. Dia dalam keadaan seperti itu. Seperti kisahnya siapa? Kisahnya Abdurrahman bin Auf, ya, sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah kaum muslimin mengalami musim paceklik, ya, musim apa kalau istilah kita krisis, ya, krisis yang sangat berat. Kemudian Abdurrahman bin Auf datang dengan hartanya yang sangat banyak, ya, beberapa yang diangkut oleh beberapa ekor onta, kemudian dibagikan langsung kepada kaum muslimin, dihabiskan hartanya. Tidak fikir dia berapa yang tinggal, tidak fikir, pokoknya orang-orang Islam kaum muslimin makan semuanya, ya, bisa mendapatkan makan pada hari itu, ya. Kemudian setelah itu ada orang yang bilang sama Abdurrahman bin Auf, ya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan bahwasanya Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam surga dalam keadaan merangkak, saking dekatnya surga itu dengan dia. Nah, ini yang dicontohkan oleh para salaf. Ya, nah ini susah. Apalagi kalau dia termasuk dalam orang-orang yang mengalami hal itu, ya. Nah, kalau kita susah kan begitu, ya, susah juga mengeluarkan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atal mala ala hubbihi, bagaimana itu? Miskina wa yatima wa asira. Nah, gimana itu? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya, dan mereka memberikan makanan 'ala hubbihi, makanan yang dia suka, maksudnya dia juga butuh, ya. Dalam ayat lain dikatakan apa? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Dia mendahulukan orang lain, ya, padahal dirinya juga butuh. Ya. Dia mendahulukan orang lain padahal dirinya juga butuh. Ya, ini namanya wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Ya, yang dia sukai, yang dia juga butuh untuk dirinya, tapi dia berikan kepada orang lain. Miskinan wa yatiman wa asira. Orang miskin, orang yatim, dan asira, tawanan, ya, diberikan makanan. Ini Masya Allah, ya, tingkatan iman yang luar biasa. Ya, ini sulit kan? Ya, kalau kita juga butuh, masa mendikasih orang lain? Tapi di situ mi dilihat, ya, di situ mi, kata orang Palopo, di sini mi ini ndemite. Ya, hal-hal yang tidak disukai, ya, hal-hal yang dibenci, susah. Kenapa susah? Ya, coba lihat sholat 5 waktu, ya, itu susah, kecuali bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kan mau menjaga, mau istiqamah. Ya. Jadi surga itu memang diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu, yang dibenci oleh jiwa, ya. Tidak seperti neraka, ya, diliputi oleh hal-hal yang dicintai oleh nafsu, ya. Berzina enak, ya. Minum minuman keras
Ini minum keras enak apa tidak? Antum coba, antum pernah coba? Ya, enak, menyenangkan bagi mereka. Ya. Meskipun orang kalau sudah minum pasti pengen tobat, kan? Tapi nanti diulang lagi. Ya. Orang bilang tobat sambal. Ya. Tidak sholat, enak, gitu kan? Tidak pusing. Ya. Tapi itulah yang menyeret orang ke dalam neraka. Au it'amun fi yawmin dhi masghabah ay maja'atun shadidah bi an yut'ima waqtal hajati ashaddan nasi hajah. Ya. Maja'ah itu kelaparan syadidah, ya, kelaparan yang sangat dahsyat, ya, sehingga dia memberikan orang makanan pada saat yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Memberikan makanan kepada manusia, memberikan makanan kepada orang miskin, tetangga dan sebagainya. Ini perbuatan yang utama, perbuatan yang baik, ya, akhlak yang mulia. Akan tetapi memberikan makanan pada saat seperti ini itu jauh lebih mulia. Ya, memberikan orang makanan pada saat seperti itu jauh lebih mulia. Ya, seperti saudara-saudara kita yang di Suriah, masya Allah. Ya. Ya, kalau antum punya channel ke sana, kasihlah, ya, untuk tabungan-tabungan kita di akhirat kelak. Ya, mereka sangat membutuhkan. Saudara-saudara kita di Yaman, ini kan sekarang sudah banyak yang menyalurkan, ya. Tinggal antum pilih saja mana di antara mereka yang insya Allah terpercaya, ya, dan sebagainya. Ya, saudara-saudara kita di Masamba, ya, di Masamba ini memang rumahnya orang itu kan hanyut, ya, rumahnya orang kena banjir sehingga uangnya, ya, makanan pokoknya sudah hilang semua, ya. Mereka sudah mengungsi di tempat-tempat yang tinggi, takut pulang ke rumah. Ya, ada yang kenapa takut pulang ke rumah karena memang sudah tidak punya rumah, ya. Ada yang takut pulang ke rumah karena sungai-sungai di sana itu kan tertimbun, ya. Jadi kalau datang hujan sedikit saja itu air sudah naik ke darat. Ya, air itu naik ke darat karena tidak ada lagi sungai. Ya, sudah tertimbun. Jadi sewaktu-waktu bisa banjir. Dan sering betul banjir, ya. Sehingga mereka betul-betul membutuhkan makanan, ya. Betul-betul membutuhkan makanan. Naam. Yatiman dza maqrabah. Anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan. Ya. Jadi memberikan bantuan kepada anak yatim ini baik, akhlak yang mulia. Akan tetapi kalau dia kerabat lebih baik lagi. Ya. Jami'an baina kaunihi yatiman faqiran dza qarabah. Jadi di sini Allah mengumpulkan dua hal. Yang pertama dia adalah anak yatim yang miskin, kemudian yang kedua dia kerabat. Jadi dapat dua pahala. Pahala memberikan, membantu orang yang membutuhkan, dan pahala silaturahim. Yatiman dza maqrabah. Tapi yang dimaksud di sini anak yatim. Siapa itu anak yatim? Ya, ini kita sebagian orang Indonesia salah paham itu, ya. Pokoknya tidak ada yang bapaknya yatim. Padahal sudah mak jenggo mi. Enggak, yatim itu kalau dia belum bisa mencari penghasilan sendiri, belum bisa mencari makanan sendiri. Jadi kalau dia sudah bisa bekerja sendiri, umur SMP itu sudah bukan yatim lagi. Ya, cuma kita kan di Indonesia berbeda, ya. Anak-anak itu ditanggung, biar sudah punya anak masih ditanggung juga sama orang tuanya. Ya, jadi memang yatim itu sampai tua gitu. Ya, padahal yatim itu ya anak-anak yang masih belum bisa, ya, mencari penghasilan sendiri. Ya. Kalau sudah SMP itu kan sudah bisa kerja sendiri.
Ya. Sudah bisa apa? Mencari penghasilan sendiri. Makanya sudah tidak masuk lagi anak yatim. Ya, cuma ya di negeri kita karena itu masih dihitung anak yatim ya masih lah. Tapi kalau sudah ya anak muda, sudah kuat badannya, sudah bisa angkat-angkat barang, sudah bukan yatim lagi. Ya. Apalagi kalau sudah ada anaknya, bukan yatim itu sudah mama-mama, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Nah, jadi yang diperhatikan di sini yatimnya. Ya, ketika dia belum bisa apa? Belum bisa mencari penghasilan sendiri, apalagi kalau dia belajar, ya, dia belajar, ya tentu saja dia tidak bisa mencari penghasilan sendiri di pesantren misalnya, ya. Au miskinan dza matrabah, atau memberikan bantuan makanan kepada orang miskin dza matrabah. Ya, ini sudah kita jelaskan dulu juga ya, qad lazika bit turabi minal hajati wad darurah. Ini dihubungkan, diikat dia dengan kata at-turab, ya, yang menunjukkan sangat miskinnya dia. Ya. Seakan-akan dia tidak bisa makan kalau tidak makan tanah. Saking miskinnya. Jadi memberikan makanan kepada tetangga, memberikan makanan kepada orang miskin itu baik, tetapi ketika dia sangat miskin itu lebih baik. Ya, ketika dia sangat miskin maka itu lebih baik lagi. Wah, cepat sekali waktunya. Kemudian law thumma kana minal ladzina amanu, ini syarat. Ya, yakni orang yang membebaskan budak tadi, orang yang memberikan makanan, kemudian memberikan bantuan makanan kepada anak yatim, kepada orang miskin, dipersyaratkan tsumma kana minal ladzina amanu, dia adalah orang yang beriman. Maksudnya apa? Tidak bermanfaat dia punya amal soleh kalau dia tidak beriman. Tidak bermanfaat amal solehnya kalau dia tidak beriman. Sebaik apapun dia, ya. Bill Gates yang katanya orang terkaya pada tahun berapa, ya, ya, pemilik Microsoft, ya, itu tiap tahun sumbangannya ke anak-anak yatim itu triliunan, ya, triliunan. Tapi apakah itu bermanfaat bagi dia? Tidak bermanfaat. Ya, makanya Hakim bin Hizam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, dulu saya waktu masih jahiliyah, ya, waktu masih kafir, saya suka begini, suka memberikan orang makanan, suka bersilaturahmi dan sebagainya." Ya. Nah, sekarang saya Islam, apakah yang dulu itu bermanfaat bagi saya? Kata Rasulullah, "Iya, kau sudah berislam dan itu ikut dengan kamu." Kenapa? Karena syaratnya sudah terpenuhi. Apa syaratnya? Beriman. Berbeda dengan Abdullah bin Jud'an, ya, orang yang terkenal dengan apa? Kedermawanannya di zaman jahiliyah, sangat dermawan. Ya, orang-orang sampai menyebut bahwasanya pancinya itu tidak pernah kering. Kenapa pancinya tidak pernah kering? Karena tidak pernah berhenti kasih makan orang. Ya, ada tamu, ada musafir, dia kasih makan, dia kasih minum. Ya, kemudian dia adalah orang yang dikenal dengan kebaikannya yang luar biasa. Ya, bersilaturahmi dan seterusnya, suka menolong orang. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan Abdullah bin Jud'an? Dulu dia begini dan begini. Apakah itu bermanfaat bagi dia?" Kata Rasulullah, tidak bermanfaat bagi dia. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Dia tidak, kata Rasulullah, dia tidak pernah mengatakan Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya, tidak pernah sama sekali. Tidak beriman kepada Allah. Ya, maka tidak bermanfaat dia punya, ya, amal soleh. Amanu biqulubihim bima yajibu al-imanu bihi. Jam berapa Mas Isya? Lagi berapa menit? Lagi 10 menit. Masih ada? Hah? Lagi 15? Oh iya, masih banyak. Alhamdulillah.
Ini saya sengaja pakai ini karena tafsir Ibnu Katsir terlalu panjang ya. Jadi saya kembali ke sini. yakni mereka beriman. Beriman apa maksudnya? Amanu bi qulubihim bima yajibul imanu bihi wa amilu as-salihat bi jawarihihim min kulli qaulin wa fi'lin wajibin au mustahab. Ya. Jadi mereka beriman dengan hatinya, ya, dengan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Yakni kemudian amilus salihat, mereka juga mengamalkan amalan-amalan saleh bijawarihihim, dengan anggota badan mereka, min kulli qaulin, ya, dengan perkataan-perkataan, wa fi'lin, dan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan, wajibin au mustahab, baik itu perbuatan yang wajib atau mustahab, yang sunnah. Ya. Ini iman. Al-imanu al-iqraru bil janan, ya, apa namanya, al-imanu apa, at-tasdiqu bil janan wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkan. Ya, keimanan itu adalah diyakini, dibenarkan dengan hati, kemudian diikrarkan dengan lidah, dan diamalkan dengan anggota badan. Tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan yang tiga ini, harus ada. Kalau sekedar beriman, sekedar mengikrarkan kemudian tidak ada amalannya, maka ini bukan iman namanya. Ini bukan iman, tidak termasuk dalam, ya, pembahasan iman. Ya. Wa tawasaw bis sabri ala ta'atillahi wa ma'siyatihi wa ala aqdarillahi al-mu'limah bi an yahutha ba'dahum ba'da ala al-inqiyadi lidzalika wal ityanu bihi kamilan munsyarihan bihi sadr mutmainnatun bihi an-nafs. Ya. Mereka saling mewasiatkan dalam kesabaran. Ya. Saling mewasiatkan. Ini orang-orang beriman, ciri-cirinya adalah saling mewasiatkan. Bukan mewasiatkan, tapi dikatakan apa? Saling mewasiatkan. Ya. Ini kata saling, bukan cuma ustadz yang menasihati, tapi juga dinasihati. Ya. Makanya suatu ketika ada seorang ulama mau meninggal dunia, ya, ketika dia dalam keadaan sekarat, tidak ada murid-muridnya yang mau talqin dia. Tidak mau ditalkin. Kenapa? Wah, masa kita ajari la ilaha illallah sama guru tak? Gitu kan? Ya. Sehingga datanglah Al-Hasan Al-Basri dan memarahi mereka. Itu haknya dia untuk kamu ingatkan, karena dia sangat butuh dengan itu pada saat ini. Ya, terkadang juga ustadz membutuhkan nasihat. Bukan terkadang, sering. Ya, karena ustadz juga manusia, guru kita juga manusia. Tetapi tidak di hadapan orang banyak, ya, untuk dipermalukan dan sebagainya. Nah, dan sabar ini ada tiga hal. Ya, yang pertama adalah kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, bersabar dalam menjauhi kemaksiatan, menjauhi dosa. Dan yang ketiga, bersabar dalam menghadapi takdir Allah yang menyakitkan, takdir Allah yang menyulitkan. Ya. Bersabar. Dan sabar yang paling berat kata para ulama adalah sabar yang pertama, bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena membutuhkan waktu lama sampai kita mati. Ya. Adapun kalau kena musibah kan cuma beberapa saat saja. Ya, mungkin setahun 2 tahun paling lama itu. Ya. Tapi kalau ketaatan kepada Allah sampai kita mati. Bersabar dalam menghadapi istri misalnya, sampai kapan? Ya sampai kita mati atau sampai cerai gitu kan. Ya. Wa tawasaw bil marhamah
dan saling mewasiatkan dalam kasih sayang. Lil khalqi min i'ta'i muhtajihim wa ta'limi jahilihim wal qiyami bima yahtajuna ilaihi min jami'il wujuh. Ya, yakni berkasih sayang dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka, mencukupi kebutuhan mereka. Ini saling memperhatikan kita. Ya, teman-teman kita ini siapa yang butuh bantuan, harus saling perhatian seperti itu. Ya, jangan sampai ada satu jamaah kita yang tidak punya makanan di rumahnya, kemudian kita kenyang-kenyang makan di rumah. Ya, diperhatikan ikhwan. Ada jamaah kita yang mau sekali menikah tapi tidak ada uangnya. Ya, kita bantu. Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Ya, nikahkanlah. Ya, jadi perintahnya bukan cuma untuk menikah. Ya, disuruh kau menikah dulu. Ada juga nikahkanlah al-ayyama minkum, orang-orang yang sendirian di antara kalian. Disuruh nikahkan, suruh bantu. Tanya dia kekurangan apa, tidak ada jodoh yang pas, carikan. Tidak cukup uang panai, bantu. Ya, antum jangan enak-enak saja. Ya, apa kata Rasulullah SAW? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman loh salah seorang di antara kalian sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Kalau kita punya istri senang tidak? Punya anak senang? Senang betul kita. Punya istri, punya anak. Ya. Tapi kenapa kita tidak senang dengan saudara kita kalau dia punya istri, punya anak? Itu kita, ini tanda keimanan. Kalau antum senang, oh ini saudara saya bagus kalau punya istri, punya anak juga. Jangan dibully. Dede jomblo miseng, datang miseng jomblo. Jangan. Ini sifat orang munafik ini, kawan. Ya. Orang sudah menderita tidak bisa menikah, antum kasih panas-panasi lagi, untung bully. Ya. Seorang beriman apa? Dia menyukai pada saudaranya seperti apa yang dia sukai untuk dirinya. Enaknya itu menikah, enaknya punya keluarga. Antum bantu dia. Tanya, ya akhi, jangan di tengah orang banyak, malu dia. Panggil, ya akhi, apa kesulitannya antum ini? Kenapa belum menikah sampai sekarang? Penyakit itu. Ya, saya belum lihat akhwat yang cocok. Carikan. Oh ini, bawa ke Imam Syafi'i. Kita carikan di sana. Tapi standarnya akhwat Imam Syafi'i kan tinggi ya. Ya, akhwat Imam Syafi'i ya, kalau ilmu nahwu sorof sudah lewat. Ya, pasti yang dia cari yang di atasnya kan begitu. Baik. Ya, jadi bantu mereka. Wa ta'limu jahilihim, mengajarkan orang-orang yang bodoh di antara mereka, diajarkan agama kalau mereka tidak tahu agama. Ya, dan menunaikan hajat-hajat mereka. Ya, dari segala sisi. Musa'adatihim 'alal masalihid diniyah wad dunyawiyah, membantu mereka untuk kebaikan dunia dan agama. Itu tadi termasuk. Ya. Ada orang yang tidak pernah datang sholat, antum datangi rumahnya. Antum kenal sama dia, antum akrab sama dia, tapi dia jarang sholat, datangi rumahnya. Ya akhi, apa masalahnya antum ini? Kenapa tidak ke masjid? Ya. Kenapa tidak ikut-ikut taklim lagi? Ya, hilang sudah berapa kali. Mungkin dia punya masalah, kita tidak punya tahu. Masa kita abai dengan mereka? Loh, ente kan orang beriman. Antum suka mendengarkan ilmu, maka sukailah kalau saudara kalian juga mendengarkan ilmu. Antum suka salat berjamaah, maka sukailah kalau saudara kalian juga salat berjamaah. Datangi, tanyakan dia. Atau SMS, ya akhi, aduh saya rindu-rindu lihat lagi antum di masjid ini. Kenapa lagi antum pisah? Afwan akhi, saya sudah beda manhaj sama antum. Wah ini beda ini. Ini lain lagi nih ceritanya ya. Ya. Ulaika ashabul maimanah, mereka inilah golongan kanan. Walladzina kafaru biayatina, orang-orang yang kafir mengingkari ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah. Ya, hum ashabul masy'amah, mereka ini adalah orang-orang golongan kiri. Alaihim narum mu'sadah, ya, mereka dipersiapkan oleh Allah neraka yang tertutup di atasnya. Ya, antum bisa bayangkan kalau ya dalam satu ruangan ada api, kemudian semuanya tertutup, tidak ada tempatnya api keluar, terbakar semuanya. Bagaimana panasnya itu? Ya, dan panas neraka tidak bisa kita bayangkan. Semoga Allah menghindarkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Naktafi bihadzal qadar wa nasallallahu an yazidna ilman nafi'an wa naktatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.